Semua diberkati Tuhan. Kita semuanya diberkati Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang kita boleh peroleh dalam pujian kita, penyembahan kita, dalam doa-doa kita. Memang ada beberapa lagu pujian yang sangat asing. Dan saya pikir-pikir ada sekitar 4 lagu pujian yang baru. Saya tahu yang lainnya mungkin hanya komat kami saja, mungkin kami ngerti saya sebut komat kami saja. Jadi tetaplah memang walaupun ada yang baru tetap kita sukacita ya, karena memang firman Tuhan berkata, naikkanlah nyanyian baru kepada Tuhan dengan sangkakala, dengan gemerincing, gendang, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saat saudara juga mendengarkan firman Tuhan, kiranya antusias saudara yang bernyanyi dengan mendengarkan firman Tuhan tidak kalah. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan. Biarkanlah seluruhnya kita baca ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Sebenarnya Ibu Pendeta yang menyarankan saya mengganti topik. Saya sebenarnya sudah berkhotbah tentang lanjutan khotbah saya kemarin. Tapi Ibu Pendeta berkata, aunang saya itu harus jam hitam. Jadi ngadi rohanian ka berwasi. Sedangkan saya sendiri pun kurang exciting kalau terus-terusan itu. Karena kebutuhan jemaat bukan hanya itu, kata Ibu Pendeta. Sebenarnya saya sudah konsep beberapa hari yang lalu, tetapi sepulang dari latihan tadi malam di tempat ini, saya berpikir-pikir, iya juga saya pikir, karena ada sisi-sisi lain yang perlu kita sentuh, bukan hanya melulu masalah pembangunan fisik, tetapi juga perlu yang paling esensi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Aktualnya kita dalam kita mengikut Tuhan, apa yang kita alami sehari-hari, apa yang kita rasakan sehari-hari, pergumulan apa yang sedang kita alami, kesulitan hidup apa yang sedang melanda hidup kita, persoalan apa yang sedang ada dalam rumah tangga saudara, dalam pribadi saudara. Dan inilah yang menjadi jawaban firman Tuhan yang sampai kepada kita pagi hari ini. Bagaimana ada seorang janda yang hanya punya 1 anak, kata firman Tuhan. Otomatis yang namanya janda pada zaman dulu selalu bergantung kepada sanaknya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Karena dia tidak mungkin menjadi supervisor, karena dulu tidak ada pabrik. Juga tidak mungkin dia sebagai accounting atau akuntan. Atau mungkin dulu tidak mungkin dia menjadi seorang pengacara, karena tidak ada pengadilan formal seperti yang kita alami sekarang ini. Otomatis kalau dia janda pada zaman dulu, itu berarti semua kehidupan ekonomi tertutup, sehingga dia hanya mengandalkan keluarga-keluarga terdekatnya. Dan ternyata janda ini bersyukur punya satu anak, tempat tumpuan daripada kehidupannya, hatinya, curahan kasihnya, curahan sayangnya. Ternyata anak ini, Alkitab katakan mati, saudaraku. Anak kebanggaannya, anak tempat tumpuan kakinya, tumpuan hidupnya, sandaran daripada jiwanya, seluruhnya dia sudah tumpahkan kepada anak laki-laki ini. Tapi ternyata anak ini mati. Kita boleh bayangkan bagaimana tangis yang luar biasa dari seorang ibu. Jangankan kehilangan anak satu-satunya, kalaupun mungkin saudara punya anak sampai 17, satu dari 17 itu ada yang meninggal, kita juga terus sedih. Orang tuanya pasti sedih, dia akan pikirkan bagaimana ia melahirkan anak ini, bagaimana ia memberikan makan, menyuapi dia, memandikannya, memberikan bedong kepada anak ini, sampai dia beranjak kepada satu balita, kepada anak-anak, menuju kepada remaja, tetapi meninggal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apalagi kalau itu cuma satu anak, itu sama dengan runtuh dunia bagi dia. Itu sama dengan tidak ada lagi masa depan. Itu sama saja dengan tidak ada lagi pengharapan yang lain baginya. Saya teringat dengan seorang bapak di daerah Cilengsi sana. Dia punya anak satu laki-laki, 2 perempuan. Entah kenapa anak laki-laki ini sudah SMA, karena demam sedikit, 2-3 hari kemudian meninggal. Sehingga bapak ini kacau sekali. Selalu dia berkata kepada istri, "Jangan mengerti kumul, jangan mengerti pulang ulun. Tidak ada lagi artinya saya hidup." Istrinya sudah berkata, "Jangan begitu Pak, masih ada 2 anak kita perempuan." Dasarnya orang Batak begitu, maka dia berkata, "Kalau tidak laki-laki udah tidak ada lagi arti hidup." Tidak sampai 1 tahun, bapak ini drop, jatuh sakit, dan menyusul juga meninggal. Kebetulan istrinya Neng Bulan. Sehingga waktu kami ngobrol-ngobrol, saya berkata, bagaimana bahasa Somoni layak deh. Itu dia berkata, "Saya juga nggak tahu." Dia nggak pikirkan saya, dia nggak pikirkan anak-anak saya tinggal dia. Saya bilang, "Itu masih ada niat nikah?" "Wah enggak, itu kamu yang 2 ini saja saya pertahankan sudah bersyukur." Dia masih punya stok. Sehingga dia berkata, "Saya pertahankan." Dan memang kalau ibu-ibu seperti itu menikah, jarang-jarang ada yang mau laki-laki. Kalau sudah agak berubah, kecuali mau langsung nalok kepeng nasauri, mungkin kuk makaru sudah kalah kayak kepeng mana. Tapi kebalikan, kalau ada bapak-bapak yang ibu meninggal, ya nggak tahu. Apalagi model-model pelampoyan, ya supel, senyumnya manis. Sugino tuh saya belum kenal.
Apalagi mana mau betul situ guru partikan saya mungkin lagi mau pamana song nawong dokor harus itu kalau binatang mau rohan yang tak ngarung dia rohan na mengulio kalau cemato dunau dipikir asaro batur cemato udah mau tomato kan begitu. Tapi janda ini beda dan tidak lagi anaknya. Seperti saya katakan tadi, beda laki, beda perempuan. Sehingga janda ini otomatis berpikir, apalagi yang harus saya harapkan. Mau makan apa lagi saya ke depan? Bekerja di rumah siapa saya yang mau nampung? Sehingga waktu ia mau mengusung anaknya ini dengan pengusung-pengusung, dia iring-iringi anaknya ini. Dan sampai ia bertemu dengan Yesus sudah di pintu gerbang kota. Artinya sudah dekat ke pekuburan, sudah dekat dengan semua hal yang baik, sudah masuk ke pekuburan, tertutup sudah. Dan ia bertemu dengan Yesus. Dan waktu itu maka kita katakan tidak ada aksi daripada perempuan ini, hanya menangis saja. Tetapi yang menjadi seorang inisiatif adalah Yesus yang datang menghampiri. Dan langsung tergerak hatinya, kata firman Tuhan, dengan belas kasihan. Dan langsung berkata kepada ibu itu, "Ibu, jangan kau menangis." Maka ia langsung mendekati usung-usungan itu dan menjamah, kata firman Tuhan, dan berkata, "Bangunlah kamu, hai anak." Alkitab katakan maka anak ini bangun dan mulai berkata-kata. Artinya mulai hidup, mulai berbicara, mulai berinteraksi, mulai berkomunikasi. Ada satu gairah kembali. Dari yang mati hidup, dari yang gelap terang, dari yang tidak ada jalan dibukakan jalan. Itu karena pertemuan dengan Yesus. Ibu ini bertemu dengan Yesus tidak dalam satu perencanaan, tidak ada niatan. Kebetulan saja ia bertemu. Tetapi walaupun pertemuannya kebetulan, tapi Alkitab katakan ada mujizat. Pertemuan yang kebetulan saja ada mujizat. Bayangkan kalau pertemuan yang sudah kau rancang, pertemuan yang sudah kau rindukan, pertemuan yang sudah kau doakan, pertemuan yang sudah kau persiapkan. Betapa luar biasa mujizat kau akan terima. Betapa luar biasa hidupmu akan berubah. Betapa luar biasa hidupmu akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Karena di sana kau bertemu dengan Yesus. Hidup janda ini yang sudah diambang kehancuran. Karena dia sudah dekat dengan pekuburan. Menguburkan anaknya satu-satunya. Sepulang dari situ, apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus diperbuat? Siapa temannya berkomunikasi? Dan itu Yesus tahu. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, "Jangan menangis ibu." Dan langsung menghampiri anak itu. Kondisi itu, mengubahkan situasi itu. Yang mati itu diubahkan oleh Yesus dan menjadi hidup. Saudaraku, intinya adalah ada belas kasihan yang tergerak. Budak ini mati. Kenapa tidak tergerak oleh belas kasihan? Gudang nina janda, kenapa tidak tergerak oleh belas kasihan? Tetapi janda yang satu ini, yang mati yang satu ini, yang dialami ibu ini, membuat hati Yesus tergerak, kata firman Tuhan. Bapak, ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, apa kira-kira yang mampu menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan atas persoalanmu? Apa yang saudara anggap mampu menggerakkan belas kasihan Yesus atas masalah kesulitan hidup yang kau alami, atas problema yang kau alami? Apa yang membuat hati Yesus tergerak? Kita lihat dan kita contoh daripada perempuan itu. Perempuan ini mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, karena ada satu hal. Yang pertama, dia berpikir bahwa ia tidak sanggup lagi hidup tanpa ada orang yang menolong. Dia tidak sanggup
lagi berjalan kalau tidak ada yang menolong. Dia mengalami yang disebutkan dengan kesadaran diri akan kemampuan diri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mau katakan, mukjizat akan sulit kau alami kalau kau masih anggap engkau kuat, engkau hebat, engkau mampu. Kau selalu berdoa kepada Tuhan, tapi hatimu selalu menganggap kau mampu. Kau selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi kau selalu menganggap engkau bisa, engkau luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ini yang namanya mandiri kebablasan. Kalau kita menganggap seperti perempuan ini, bagaimana hidup saya lagi? Saya nggak mampu lagi. Tuhan satu-satunya sudah hilang, sudah pergi, sudah mati. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kecil, saya lemah, saya tidak mampu, tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, nagale doa Tuhan, nabos doa Tuhan, dan harung nabul gula mulu sohoma mula di bangsa sanau. Saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolongmu. Tapi sepanjang banyak anak-anak Tuhan mengabaikan saya bisa lakukan, saya bisa berbuat, jabatan saya hebat, tamatan saya tinggi, intelektual saya lumayan, IP saya tinggi. Kalau saudara berpikir seperti itu, jangan berharap ada mujizat. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk sudah mulai merendahkan diri, memahami bahwa saudara itu hanya tanah liat saja, debu tanah saja. Ada seorang ibu yang disebutkan dalam Matius pasal 15 kalau tidak salah itu. Seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini bertemu dengan Yesus dan Yesus membuat satu perumpamaan. Karena sesuatu diminta oleh perempuan ini, dia Kanaan, bukan orang Yahudi. Sehingga Yesus berkata, tidak baik sesuatu yang diberikan kepada anak diambil untuk anjing. Saudaraku, kalau saudara mungkin dalam posisi itu, dalam konsep tidak menyadari diri, kau akan berkata, bulu-bulu naik dong dia, bulu-bulu naik yang begua, so humang bainaw mangan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, beda dengan seorang perempuan Kanaan ini. Sewaktu dia dikatakan anjing, sewaktu ia dikatakan sesuatu yang najis, sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak pantas bergaul dengan anak, bahkan makan anak pun dia tidak pantas terima. Tetapi perempuan ini menjawab dengan rendah hati, benar katamu guru, benar katamu Tuhan. Tidak pantas memang seekor anjing makan dari meja atau makan yang sudah dipersiapkan untuk anak. Tetapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh. Coba perhatikan kesadaran ibu itu. Kalau bukan karena dia tidak tolong, saya tidak bisa tertolong. Kalau bukan, kalau Tuhan tidak akan bantu, saya tidak akan terbantu. Sehingga waktu ia tahu bahwa dia dikatakan anjing, tapi ia sadar memang ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia memang butuh pertolongan. Makanya waktu dia bilang anjing, ia sadar. Dia tidak menolak, ia tidak melawan. Dia hanya berkata, benar. Tetapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Saudaraku, kita berkata, Yesus yang berkata, aku belum pernah menemukan iman yang seperti ini. Coba kalau dibalas dengan amarah, dengan balik lagi caci maki, dengan berkata, kalau kau tidak mau bantu, tidak usah bantu. Tapi jangan banyak ngomong, tapi jangan banyak cerita. Seolah kau persalian, kau bisa persalian. Kira-kira ada mujizat enggak? Tidak ada mujizat.
boleh foto orang pasti kan bisa pasar tua. Itu panik sapi tolak tuh. Terus mau tua. Saudara aku kekasih di dalam nama Yesus. Kita diajar oleh firman Tuhan ini untuk menyadari dirimu siapa. Menyadari siapa dirimu. Kita ini sudah mulai bablas. Menganggap kita ini lebih daripada tanah liat. Aduh, kita ini sudah menganggap kita lebih dari, bahkan sudah menganggap lebih dari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa janda di Nain itu ditolong oleh Tuhan karena janda itu berpikir, siapa lagi yang bisa menolong saya lemah? Siapa lagi yang bisa bantu saya tidak ada apa-apanya? Siapa lagi yang akan bisa memberikan kepada saya kontribusi? Saya tidak ada pekerjaan. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah berusaha baik, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang memang jabatannya tinggi. Sehingga hari-hari tidak perlu lagi dia berkata, Tuhan tolong saya seorang yang lemah, Tuhan tolong saya seorang saya butuh pada Tuhan, tidak lagi. Doa-doamu sudah doa-doa Tuhan, berkati perjalananku nanti yang mau pergi ke Eropa, berkati perjalananku nanti saya mau pergi ini, saya mau mengurus Tuhan karyawan-karyawan sekitar orang, saya mau mengurus nanti Tuhan usahaku ada di sana sini, berkati itu, berkati, itu terus doa-doamu sehingga kau lupa siapa dirimu. Bersyukur janda ini dia tahu siapa dirinya, sehingga dia menangis. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saya kasih contoh lagi tentang seorang yang tidak sadar siapa dirinya. Di Alkitab, mulut kalau mana ada di sana, doa pernah terjadi persoalan. Ini di Alkitab. Ada seorang, kata firman Tuhan, dia yang kaya. Juga di kitab Matius pasal 19 kalau tidak salah. Sehingga orang kaya ini melihat lumbungnya dan dia bangun satu lumbung, dia bangun lagi lumbung yang lain, sehingga semua hasil daripada gandum, hasil panen, hasil ini dimasukkan ke lumbung yang satu, ke lumbung yang dua, lumbung ini semua sudah penuh. Tapi coba saja langsung saja kita baca kitabnya, nanti saudara berpikir mana ayatnya. Matius 19 ayat 16 sampai 22, siapa yang menemukan langsung dibaca. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ayo dibaca siapa yang menemukan langsung saja dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus jawab Yesus, apakah sebaliknya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ketika orang muda itu, balikan dulu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia sudah bertemu dengan Yesus. Harusnya dia akan mengalami mujizat. Harusnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Harusnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi sewaktu ia bertemu dengan Yesus, maka kita katakan ia pergi dengan hati yang dongkol, yang jengkel. Biasanya orang bertemu dengan Yesus ada perubahan, diberkati, ditolong. Ini kebalikannya. Bertemu dengan Yesus bukan mendapatkan pertolongan, tapi pulang dengan hati yang dongkol, yang jengkel. Saudara aku yang kekasih dalam nama Yesus. Kenapa? Karena dia merasa dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, punya ini.
Tanpa Yesus pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus saya juga bisa makan. Tanpa Yesus saya bisa minum. Punya ini, punya stok yang banyak. Apalagi sewaktu dikatakan Yesus, juallah seluruhnya kalau kau mau sempurna. Kita semua sebenarnya mau mencari kesempurnaan. Amin. Siapa di sini yang tidak mau mencari kesempurnaan? Tanya si Bobi ini, tanya dulu si Parulian, tanya dulu si Nobi itu. Tanya mana cocok sama kamu laki-laki, dia akan yang putih, yang tinggi, yang punya uang, yang banyak, yang ini, yang super begini semua. Mana ada cari-cari? Coba dulu kriteria perempuan yang kau, yang jelek, yang kurus, yang selalu yang cari yang terbaik. Itu sebabnya waktu orang muda ini bertemu dengan Yesus, harusnya dia mengalami kebaikan demi kebaikan. Dia pulang, kata firman Tuhan, dengan sedih. Padahal maksud Yesus kalau dijual hartanya itu supaya orang ini hanya bergantung saja kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada hartanya, jangan bergantung kepada yang lain, tapi bergantung saja kepada Tuhan. Kalau kau masih berpikir kau masih punya ini, punya hebat, punya uang, punya ini, jauh mujizat. Sehingga ya pulang. Alkitab katakan karena banyak hartanya, maka di ayat selanjutnya dikatakan firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Yesus hartamu, hatimu pasti berada di situ. Kalau Yesus hartamu, selalu hatimu akan tertaut. Tapi sayangnya orang kaya ini masih punya pegangan yang lain, bukan Yesus. Sehingga waktu dia merasa masih kuat, mampu, bisa, tidak ada mujizat. Yang ada malah kesedihan. Kesedihan. Walaupun banyak hartamu. Aduh, jangan anggarkan hartamu lah. Jangan. Amin. Jangan. Tuhan saja yang perlu kita anggarkan. Amin. Tuhan saja yang perlu kita anggarkan. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa Allah merindukan hati yang remuk, jiwa yang hancur. Mazmur pasal yang ke-51 ayat 16-17. Coba dibaca. Mazmur pasal yang ke-51 ayat 16-17. Mazmur pasal 51. Salah seorang membaca kalau sudah menemukan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Amin. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina kepada Allah. Puji Tuhan, bahwa hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak akan kupandang hina. Berarti apa? Bahwa Allah memperhatikan kondisi itu. Kalau saudara datang ke rumah Tuhan ini dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk, apapun doamu, apapun persoalanmu, apapun kesulitan hidupmu, kalau memang kau datang dengan jiwa hancur, dengan hati yang remuk, Tuhan akan lihat, Tuhan akan perhatikan. Jangan menipu. Jangan menipu. Kita ini sering sekali gagal dalam beribadah. Kita gagal bersekutu. Kita gagal datang ke rumah Tuhan, pulang tidak ada perubahan apa-apa. Karena ternyata kau datang dengan jiwa yang bukan remuk, dengan hati yang bukan hancur. So yang kau pertunjukkan, ingin melihat yang kau lihat. Tapi kalau datang dengan jiwa yang hancur, remuk, Tuhan tidak akan pandang hina, tidak pandang enteng. Bagaimana orang yang jiwa seperti perempuan ini? Tertutup sudah. Apapun tertutup sudah. Sehingga kalau saudara datang dengan berpikir apapun tertutup sudah, selain memandang kepada Yesus,
Itu jiwa yang remuk. Ada seorang pernah berdoa. Dua. Ini menjadi perumpamaan antara orang yang dibenarkan dengan orang yang tidak dibenarkan. Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang yang berdiri di belakang, menunduk di belakang dan memukul-mukul dadanya, kata firman Tuhan. Tidak layak, aku tidak sanggup, aku berdosa, aku hina. Tuhan ampuni aku dengan berbagai-bagai kekurangan, kelemahan. Dia tonjolkan di hadapan Tuhan. Itu dengan hati yang remuk. Beda dengan yang satu, dengan setelan parlente, dia berkata, aku berbuat ini, aku melakukan persepuluhan, ada semuanya berikan. Dan satu lagi, Tuhan, aku tidak sama dengan yang di belakang ini. Siapa ini? Nggak kenal saya ini. Binele munaya kami yang nopi sunoto, tanya kulit jago. Antara kedua orang ini, Yesus berkata, yang tadi yang memukul-mukul diri, yang menganggap diri tidak layak itu, dia pergi, kata firman Tuhan, dengan dibenarkan oleh Tuhan. Tapi orang yang menganggap dirinya baik, luar biasa, suci, kudus, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau sudah Tuhan membenarkan saudara, apa lagi persoalanmu? Kira-kira apa lagi persoalanmu? Tak baik. Ada orang pasus-pasu ni, arung di mata di ho. Lebih banyak berkat kalau ada Tuhan membelamu dibandingkan uang yang banyak. Yang jiwa yang remuk tidak diperlukan, kata firman Tuhan. Korban sembelihan boleh-boleh saja. Korban curahan api-apian boleh-boleh saja. Tetapi harus dibarengi dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Dan itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Kau yang memandang hina saudaramu, tetapi yang kau pandang hina saudaramu karena doanya, penampilannya, setelannya, dan dialah yang pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kau yang memandang hina saudaramu karena kau baik, karena kau punya ini, punya itu, berbuat ini, kau malah pulang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara boleh pilih. Kalau saya, menurut saya lebih baik saya orang memandang hina, tetapi Tuhan membenarkan saya. Puji Tuhan. Tuhan membenarkan saudara. Kalau hati saudara remuk datang kepada Tuhan, jangan lagi pikirkan apa-apa. Makanya saya rindu gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang hati remuk. Jangan ada pikirkan setelan gaya ini segala macam, tidak. Pikirkanlah mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Pikirkan mau bersekutu dengan Tuhan, dengan umat-umat yang lain. Pikirkanlah mau menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau hati kita remuk ini, kira-kira Tuhan bisa ubahkan enggak? Bisa. Makanya saya selalu tergabung dengan lagu pujian kita. Urutan odo dagiku, namurama pori, tumise magoi pauliho, yang gola Tuhani. Pujian ini berkata, saya ini urutano, tembikar, guci yang terbuat dari tanah liat, yang gampang hancur. Dan kalau hancur, siapakah yang bisa memperbaiki? Kata firman Tuhan dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 18 ayat 1. Maka dia berkata, hanya Tuhan saja. Sehingga waktu Yeremia berkata, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu Tuhan,
Aku tidak layak Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, engkau pergi dulu ke tukang tembikar. Coba perhatikan dulu tingkah laku mereka, perbuatan mereka. Coba cek ke sana. Nggak mau. Sudah. Apa yang kau lihat di situ? Seorang penjunan memperbaiki tanah liat. Diolah tanah liat itu Tuhan. Dan sewaktu saya lihat ada beberapa tipe yang tidak pas, yang hancur, yang mungkin salah potong, salah olah. Tetapi yang hancur, yang salah potong, yang salah olah diperbaiki juga oleh Tuhan. Maka diperbaiki oleh penjunan itu, kata firman Tuhan. Saudara kan termasuk salah olah ini. Saya juga salah olah. Bagaimana mungkin tidak salah olah kehidupan barbar, kehidupan yang tidak seperti yang lain. Salah olah, salah potong doang bang ada. Iban na buhing bersui-sui. Nah merasa ho ganteng, nalani baik baru di mata mau. Kalaupun kelihatan kau baik sekarang ini, itu karena Tuhan perbaiki, amin. Karena Tuhan perbaiki. Ingat dulu saudara siapa dulu. Hidup saudara dulu apa? Seperti apa situasimu dulu? Bayangkan sekarang engkau hidup sudah mulai baik. Bukankah itu oleh karena Tuhan baik kepadamu, menolongmu, menjagaimu? Dan jangan sampai lupa, kau itu tanah liat, itu persoalannya. Kau tanah liat. Kita ini tanah liat yang gampang hancur. Hari ini mungkin di atas, paling atas sekali, jatuh, hancur. Bisa. Itu makanya Tuhan berkata kepada Yeremia, apa yang kau lihat? Yeremia berkata, seorang tukang tembikar memperbaiki daripada tembikar. Dan ada hancur. Yang hancur ini diperbaiki kembali, dibuat dalam bentuk yang lebih baik, kata firman Tuhan. Hidup saudara akan diperbaiki Tuhan, amin. Dibuat lebih baik, dibuat lebih baik. Dan yang terakhir, Allah mampu mengubahkan seseorang dari apa yang tidak mampu kau pikirkan. Hal orang mati menjadi hidup, orang apapun tidak bisa memikirkan itu. Bagaimana prosesnya? Bagaimana situasi tidak bisa pikirkan. Saya pernah kebakar di sini. Ada seorang dokter di Jerman membuat satu penelitian, dan dia ingin bagaimana, kenapa orang ini, manusia hidupnya semakin hari semakin rentan, berumur pendek, sehingga oleh karena ada masalah kasus, sehingga ia pikirkan solusi untuk jalan keluar. Maka dia ciptakan satu ciptaan alat tertentu, sesuatu tertentu, supaya orang tidak lagi mengalami kematian. Tetapi dia berkata, sekarang belum bisa, tapi 30 tahun ke depan sudah bisa. Jadi siapa-siapa yang mau hidup selamanya, kasih investasi kira-kira hampir 1 miliar. Dan waktu saya baca artikel itu, sudah ada 2 mendaftar. Tahu itu hanya ilusi saja. Karena yang mampu membuat yang mati menjadi hidup hanya Tuhan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa membangkitkan orang yang mati. Tidak mungkin. Sekarang ini pendeta pun sudah mulai ragu akan ketuhanan Yesus. Saya banyak membaca buku-buku Rasul Sabdo itu. Aduh, banyak sekali.
Tapi sudah mulai saya tidak baca-baca lagi bukunya. 20 lebih kali hanya untuk ciptaan dia, karangan buku-buku karya dia. Lebih dari 20 buku saya. Tapi setelah kesini saya lihat, waduh, saya mau katakan bahwa Yesus itu Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan yang mati menjadi hidup. Ia mampu mengubahkan jalan yang buntu menjadi berkelok-kelok menjadi jalan yang lain. Dia mampu mengubahkan sesuatu yang pahit menjadi manis. Kalau begitu, jangan pergi ke pribadi yang lain, amin. Jangan pergi ke pribadi yang lain. Bawa hidupmu setiap hari kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengelola. Suatu saya duduk-duduk di sana sambil menyanyi dan melihat sekeliling, saya selalu berpikir bagaimana supaya jemaat ini mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, yang rohani, yang menyehatkan, yang memberikan pertumbuhan. Maka saya berpikir ini, itu, dan saya mau kembali bahwa hanya Yesus sajalah yang mampu melakukan itu seluruhnya, bukan pendeta. Itu sebabnya mulai hari ini saya rindu kita semua mengandalkan Tuhan, amin. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan fisikmu, jangan andalkan yang namanya strata akademismu, jangan andalkan IPM yang tinggi. Kalau kau mau kuliah, usaha silakan. Kalau mau kerja silakan. Tapi seluruh yang kau kerjakan itu, katakan itu sumbernya dari Tuhan. Itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita berkata itu sumbernya dari Tuhan, dan kalau aku tidak bisa, maka kita sama seperti perlu. Kalau kita mengaku bahwa sumber dari Tuhan, dan kita anggap hanya Tuhan sajalah tempat kita mengadu, itulah orang-orang yang hatinya remuk, hancur hati, kata firman Tuhan. Dan orang ini tidak dipandang oleh Tuhan, tapi dia akan diubahkan. Pertemuan kita siang hari ini akan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara banyak persoalan, saya tidak tahu berapa banyak persoalan saudara, tapi daftarkan itu di depan Tuhan, amin. Mulai saat ini daftarkan, oh Tuhan, kami berdoa supaya anakku kerja, supaya anakku dapat jodoh, supaya ini dapat begini, supaya ini dapat manajer, supaya ini usahanya ini. Daftarkan semuanya. Setelah kau daftarkan semuanya, sampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya, jangankan hanya daftar seperti itu, yang mati pun Tuhan bisa ubahkan. Apalagi persoalanmu, pergumulan hidupmu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan ubahkan hidupmu menjadi lebih baik. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Di akhir lagu pujian nanti hambanya Bapak Guru B. Siregar boleh maju ke depan berdoa bagi kita dan menyerahkan seluruh permohonan jemaat kepada Tuhan. Kita bangkit.